Kali ini gue akan membahas alur cerita film Robin Hood, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Marian sedang mencuri seekor kuda milik aristokrat dan pemanah handal yang bernama Lord Robin dari Locksley. Di sini Marian keciduk langsung oleh Robin, tetapi Robin malah tertarik dengan Marian, sehingga kuda tersebut dia berikan kepada Marian dan dari situ mereka berdua saling jatuh cinta. Kehidupan percintaan mereka nggak berlangsung lama karena tiba-tiba Robin mendapat panggilan dari Sheriff of Nottingham yang korup untuk berperang dalam Perang Salib ketiga melawan Saraken. Singkat cerita, saat Perang Salib ketiga, pasukan Robin sempat terdesak oleh pasukan Saraken dan di situ Robin berhadapan langsung dengan pasukan Saraken yang sangat gesit yang bernama Yahya bin Umar atau biasa dipanggil John. Robin hampir saja terbunuh oleh John, tapi tiba-tiba datang pasukan lainnya mencegah hal itu dan memotong tangan John. Perang salib itu pun berhasil dimenangkan oleh pasukan Robin, dan setelah itu pasukan Saraken ditangkap dan beberapa dieksekusi oleh komandan perang yang bernama Guy dari Gisborne. Proses pengeksekusian pun tiba-tiba chaos karena John yang memberontak setelah melihat anaknya akan dieksekusi. Nah, di sini Robin yang melihat kekejaman itu akhirnya ikut membela John, tapi hal itu tidak berhasil karena dia dihadang oleh pasukan lainnya. Anaknya John tereksekusi, sedangkan Robin langsung dikirim pulang karena dianggap berkhianat. Dan di perjalanan di kapal, Robin terbayang-bayang Marian. Nah, ternyata di kapal itu juga terdapat John yang mengikuti Robin. Setelah Robin sampai, dia langsung pergi ke istananya untuk menemui Marian. Tapi ternyata istananya itu disita oleh sheriff dan udah kosong. Dia akhirnya coba datang ke gereja menemui temannya yang bernama Tak, dimana di situ Tak kaget dengan kehadiran Robin, karena ternyata Robin sudah dinyatakan gugur 2 tahun lalu oleh sheriff. Nah, dapat diketahui, sheriff sengaja melakukan itu untuk merebut tanah dan kekayaan Robin untuk mendanai upaya perang atas perintah kardinal yang korup. Tak juga mengatakan kalau masyarakat yang miskin diasingkan ke daerah pertambangan oleh sheriff. Di situ, Robin langsung pergi ke pertambangan dan mencari Marian. Tetapi sayangnya, saat dia berhasil menemukan Marian, dia melihat kalau Marian sudah bersama pria lain yang bernama Will yang ternyata merupakan revolusioner yang membela rakyat miskin. Saat melihat itu, Robin langsung pergi dari sana karena merasa kecewa. Namun tiba-tiba, langkahnya dihentikan oleh John yang ternyata juga ada di sana. John mengatakan kalau dia sengaja mengikuti Robin tetapi bukan untuk membunuhnya, melainkan dia ingin melihat apakah Robin merupakan orang baik. Dan John juga ingin menghentikan perang agar nggak ada lagi terbunuhnya orang nggak bersalah seperti anaknya. Dia pun mempunyai rencana untuk menghentikan itu semua, tetapi dia membutuhkan Robin sebagai kaki tangannya karena seperti yang kita ketahui, kalau tangan John dipotong dan dia nggak dapat menghentikan orang-orang itu sendirian. Dan akhirnya Robin pun setuju. Lalu John mengajak Robin ke sebuah pertemuan antara sheriff dan rakyat miskin, dimana di situ sheriff menyatakan akan memberlakukan undang-undang pajak dan memungut pajak dari rakyat miskin yang kemudian ini ditentang oleh Will dan Marian yang juga berada di sana. Tetapi sayangnya sheriff nggak mendengarkan keinginan mereka dan menyatakan akan mengambil suara petinggi-petinggi untuk persetujuan undang-undang pajak itu. Di situ, para petinggi menyetujui semua dan suara hampir saja ditutup sampai tiba-tiba Tak berdiri dan mengatakan kepada sheriff kalau suara Robin juga harus dihitung. Sheriff yang mendengar itu pun bingung karena yang dia tahu Robin udah tewas. Namun, Tak bersikeras kalau Robin masih hidup dan di situ semuanya terkejut mendengarnya termasuk Marian. Dapat terlihat kalau Robin yang mendengar semua perkataan sheriff sangat marah karena dia merasa kalau sheriff berlaku nggak adil. Di situ John menenangkannya dan memberikan rencananya yaitu untuk mencuri uang mereka yang mereka ambil dari rakyat. John juga mengatakan kalau Robin akan mencuri pada malam hari dan pada siang hari Robin akan menjadi bangsawan agar dia dapat mengetahui letak uang yang akan dia curi itu. Nah, kemudian tiba-tiba terdengar suara Marian memanggil Robin dari depan istananya. Tetapi sayangnya, John menyuruh Robin untuk jangan menemui Marian agar rencana mereka nggak terbongkar. Dari situ John langsung memberikan Robin pelatihan-pelatihan agar dia semakin matang dalam memanah dan semakin gesit. Setelah beberapa hari, Robin berhasil menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga John akhirnya memulai rencana pertama yaitu mencuri uang di tol. Malamnya di tol yang banyak penjaganya, tiba-tiba datang Robin dengan tudung dan masker membawa panah. Di situ Robin tanpa basa-basi langsung menyerang para penjaga dengan gesit. Dan setelah itu dia mengambil 2 kantung berisi uang dan pergi. Besoknya Robin mendatangi sheriff dengan maksud menyumbangkan uang agar mendapat kepercayaannya. Di situ sheriff meminta maaf mengenai berita kematian Robin dan mengenai istana Robin yang dia sita.
Kemudian di gereja, setiap bangsawan memberikan sepeser koin sebagai persembahan, sedangkan Robin datang dengan memberikan sekantung penuh koin sampai menarik seluruh perhatian orang di sana. Dan memang hal itu yang dia inginkan. Sheriff langsung menyambut Robin dan Robin langsung mengatakan kalau dia ingin mendapat undangan pertemuan bangsawan yang tentu aja disetujui oleh Sheriff. Setelah dari situ, Robin bersama John mendatangi bagian keuangan gereja dan dengan mudah dia mencuri semua uang persembahan di sana. Malamnya, Robin datang ke depan rumah Marian dan menaruh sekantung penuh uang di sana, lalu dia pergi. Dan setelah itu, Marian menyadari sekantung uang di depan rumahnya dan dia menceritakan hal itu kepada Tuck. Di situ, Marian merasa senang tetapi dia bilang kalau seharusnya uang itu diberikan kepada rakyat aja. Dan hal itu didengarkan oleh Robin yang bersembunyi di belakang mereka. Nah, dapat diketahui kalau Robin ini disebut sebagai si tudung oleh orang-orang karena identitasnya yang nggak diketahui. Dan dari situ, setiap Robin selesai mencuri, dia selalu menebar uang curiannya ke depan rumah-rumah rakyat miskin. Dan setelahnya, nama si tudung semakin dikenal banyak orang. Kemudian dapat diketahui kalau berita pencurian dan si tudung sudah sampai ke telinga Sheriff dan para bangsawan. Lalu Robin yang sedang berada di pertemuan para bangsawan yang mendengar hal itu, mengajukan diri untuk memberikan sumbangan uang kepada mereka sampai pencuri itu tertangkap, yang sebenarnya niatnya ini untuk terus menarik kepercayaan Sheriff. Dan benar aja, Sheriff menjadi sangat percaya kepadanya. Setelah itu, Robin merencanakan pencurian besar, yaitu mencuri perbendaharaan jantung dari keuangan untuk mengetahui dalang dari semuanya. Dan rencana itu berhasil. Nah, karena pencurian itu, kardinal dari Roma akan datang untuk membicarakan permasalahan yang ada kepada Sheriff. Nah, untuk menangkap si tudung, Sheriff sampai mempekerjakan Gisborne dan pasukannya. Malam saat kardinal datang, diadakan pesta besar-besaran dan di situ Marian juga diundang. Nah, ternyata dapat diketahui kalau Marian mempunyai sebuah rencana bersama Tuck. Pada saat pesta digelar, Tuck mencuri sebuah kunci dari bangsawan dan dia memberikan kunci itu kepada Marian. Robin yang berada di sana melihat itu semua. Ternyata kunci yang mereka curi itu mengarah ke sebuah gudang tempat dokumen-dokumen tersimpan. Dan di situ Marian mengambil beberapa dokumen penting yang sangat rahasia. Di sisi lain, kedatangan kardinal membicarakan permasalahan yang ada bersama Sheriff sedang berlangsung, dan Robin berhasil join ke dalam pembicaraan mereka. Di situ Robin mendapatkan banyak informasi, yaitu bahwa kardinal dan Sheriff bekerja sama mencuri uang rakyat untuk membiayai pasukan Arab agar dapat menggulingkan kekuasaan raja. Dan karena uang mereka kurang, maka Sheriff merencanakan untuk mengambil paksa harta milik rakyat miskin di pertambangan dan membakar rumah mereka. Malamnya benar aja hal itu terjadi. Sheriff mengutus Gisborne dan pasukannya mendatangi pertambangan untuk mengambil semua harta mereka beserta membakar rumah-rumah mereka. Di sisi lain, Marian menceritakan mengenai dokumen dengan bahasa Arab yang dia temukan kepada Will. Tetapi Will nggak mau menerima itu, bahkan dia malah mau mengembalikan dokumen itu kepada Sheriff. Tapi Marian menolaknya. Saat Gisborne dan pasukannya memulai penjarahan, Marian langsung mendatangi Gisborne dan melawannya. Tetapi dia nggak berhasil dan malah ditangkap oleh Gisborne. Robin dan John yang juga berada di sana melihat kalau Marian ditangkap sehingga mereka mencoba menolong Marian. Kemudian, dengan mudah mereka mengambil alih kereta kuda yang membawa Marian, di mana di situ pasukan Gisborne mengikuti dan Robin mengeluarkan suara sampai-sampai membuat Marian menyadari kalau si tudung merupakan Robin. Marian pun membuka penyamaran Robin dan Robin mengakuinya di tengah-tengah kejar-kejaran mereka dengan pasukan Gisborne. Kejar-kejaran berlangsung sangat seru sampai akhirnya Robin, John, dan Marian terpojok oleh pasukan Gisborne. Di situ John merelakan dirinya tertangkap pasukan Gisborne agar Robin dan Marian dapat kabur. Setelah John tertangkap, Sheriff menemuinya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai si tudung. Tetapi John bersikeras nggak mau memberitahunya. Di sisi lain, di tambang, Will sebagai pemimpin rakyat miskin memutuskan untuk mereka semua berpindah tempat untuk menghindari pasukan Sheriff. Tetapi hal itu ditolak oleh Marian dan Robin yang tiba-tiba datang. Di situ Robin membuka penyamarannya dan memberikan rakyat miskin itu kekuatan untuk melawan Sheriff. Hal itu pada akhirnya berhasil meluluhkan hati para rakyat dan Will juga akhirnya setuju untuk melawan. Mereka pun membuat rencana secara diam-diam dan pada hari pengiriman uang Sheriff ke pasukan Arab pun rencana tersebut dijalankan. Di saat dijalankan rencana, di sisi lain di penjara, John berhasil melakukan perlawanan kepada penjaga penjara dan berhasil lolos. Sementara itu, di sisi lain, rakyat miskin mencoba melawan pasukan-pasukan Sheriff sebagai pengalih perhatian, di mana di sisi lainnya, kereta yang membawa uang itu berhasil Robin dan Marian ambil alih. Mereka mengeluarkan uang-uang dari kereta dan mengoper uang itu ke tempat yang aman. Namun sayangnya Robin dan Marian sempat terperangkap oleh Sheriff dan pasukannya.
Di situ, Robin dan Marian malah sempat-sempatnya bermesraan, dan kejadian itu terciduk oleh Will. Will yang sakit hati pun kemudian meninggalkan mereka. Lalu, setelah mendapat momentum, Robin dan Marian akhirnya berhasil kabur dan mereka membantu rakyat-rakyat lain yang masih berperang melawan pasukan Sheriff. Di situ Robin malah membiarkan dirinya ditangkap untuk menghentikan perang itu karena dia melihat banyak korban akibat perang itu. Robin dibawa oleh 3 pasukan Sheriff untuk menemui Sheriff dan di situ dia hampir aja tewas di tangan Sheriff. Tapi untungnya, ternyata salah satu pasukan Sheriff itu merupakan John yang menyamar, sehingga John menghantam Sheriff dan juga John pada akhirnya berhasil menggantung Sheriff sampai tewas. Setelah selesai, Robin dan John berkumpul dengan Marian dan rakyat miskin lainnya untuk memulai hidup baru. Di akhir film, dapat kita lihat kalau Kardinal mendatangi Will yang penuh dendam dan menawarkannya kesempatan untuk mengklaim kekosongan kekuasaan di Nottingham. Will ditunjuk sebagai sheriff baru dan mencap Robin dan pengikutnya sebagai penjahat. Dia berencana untuk memburu Robin bersama dengan rakyat Nottingham lainnya, tapi ternyata di situ juga terdapat Robin. Robin kemudian memanah gambar dirinya sendiri yang dipegang oleh Will sebagai ancaman dari Robin. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Robin Hood. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.